Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Universitas Gratis. Kali ini saya akan mengajar tentang investasi. Untuk pertemuan kali ini saya lebih pertama kali untuk pengenalan investasi ya. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa memahami tujuan investasi dan mempunyai dasar keputusan untuk berinvestasi. Kemudian mahasiswa mampu membedakan investasi langsung dan investasi tidak langsung. Kemudian investasi menurut Profesor Jogiyanto Hartono yaitu penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu. Adanya aktiva yang produktif tersebut, penundaan konsumsi sekarang yang kemudian diinvestasikan ke dalam aktiva yang produktif tersebut, maka akan meningkatkan utility total. Terus kemudian investasi menurut Tandelilin yaitu komitmen atas jumlah dana atau sumber daya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa depan. Kemudian tujuan investasi. Investor tentunya memiliki tujuan investasi yang mungkin dapat berbeda antara satu investor dengan investor yang lain. Berikut ini dikemukakan beberapa alasan investor dalam melakukan investasi, baik pada investasi yang dilakukan pada sektor real maupun investasi pada sektor keuangan. Yaitu yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Kemudian yang kedua, memperoleh imbalan yang lebih baik atas kekayaan yang dimiliki. Yang ketiga, mengurangi tekanan inflasi. Yang keempat, untuk menghindari pajak yang perlu dibayarkan. Kemudian dasar keputusan investasi yang pertama, return. Return merupakan tingkatan keuntungan yang didapat dari investasi. Return ini terdiri dari dua macam, yaitu return yang diharapkan adalah tingkat return yang diantisipasi investor di masa depan. Kemudian return realisasi atau return aktual merupakan tingkat return yang didapatkan investor di masa lalu. Kemudian selanjutnya adalah resiko. Resiko pada saat berinvestasi, investor selain mengharapkan return, tentunya juga harus menanggung tingkat resiko. Dalam konteks manajemen investasi, resiko merupakan penyimpangan atau perbedaan antara return yang diharapkan oleh investor dengan return yang benar-benar diterima oleh investor. Kemudian masuk ke lingkungan investasi. Lingkungan investasi meliputi berbagai jenis sekuritas atau efek yang ada, tempat dan cara sekuritas itu diperjualbelikan. Kemudian proses investasi. Proses investasi berkenaan dengan bagaimana seharusnya investor membuat keputusan mengenai pemilihan sekuritas. Seberapa luas investasi sebaiknya dilakukan dan kapan investasi seharusnya dilaksanakan. Ada 5 prosedur menurut Sharpe dalam membuat keputusan yang menjadi dasar proses investasi. Yang pertama, penentuan kebijakan investasi. Yang kedua, melakukan analisis sekuritas. Yang ketiga, membentuk portofolio. Yang keempat, merevisi portofolio. Yang kelima, mengevaluasi kinerja portofolio. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, penentuan kebijakan investasi. Langkah pertama ini menentukan kebijakan investasi meliputi penentuan tujuan investor dan banyaknya kekayaan yang dapat diinvestasikan, karena dapat berhubungan positif antara risiko dan return untuk strategi investasi. Bukan suatu hal yang tepat bagi seorang investor untuk berkata bahwa tujuannya adalah memperoleh banyak keuntungan. Kemudian yang selanjutnya, melakukan analisis sekuritas. Langkah kedua dalam proses investasi adalah melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual yang masuk ke dalam kategori luas aset keuangan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Adapun tujuan melakukan penilaian tersebut yaitu untuk mengidentifikasi sekuritas yang salah harga, seperti itu. Kemudian langkah ketiga, pembentukan portofolio. Langkah ketiga dalam proses investasi, pembentukan portofolio melibatkan identifikasi aset-aset khusus mana yang akan dijadikan investasi, juga menentukan besarnya bagian kekayaan investor yang akan diinvestasikan ke tiap aset tersebut. Di sini masalah selektivitas, penentuan waktu, dan diversifikasi perlu menjadi perhatian bagi investor. Kemudian langkah selanjutnya adalah merevisi portofolio. Langkah keempat dalam proses investasi, revisi portofolio berkenaan dengan pengulangan periodik dan 3 langkah sebelumnya.
yaitu dari waktu ke waktu investor mungkin mengubah tujuan investasinya, yang pada gilirannya berarti portofolio yang diperdagangkan tidak lagi optimal. Oleh karena itu, investor membentuk portofolio baru dengan menjual portofolio yang dimilikinya dan membeli portofolio lain yang belum dimilikinya. Terus kemudian langkah terakhir adalah mengevaluasi kinerja portofolio. Langkah kelima ini adalah proses investasi. Evaluasi kinerja portofolio meliputi penentuan kinerja portofolio secara periodik, tidak hanya berdasarkan return yang dihasilkan, tapi juga risiko yang dihadapi investor. Jadi diperlukan ukuran yang tepat tentang return dan risiko dan juga standar yang relevan. Kemudian kita masuk ke tipe-tipe investasi keuangan. Investasi pada aktiva keuangan dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung dilakukan investor dengan cara membeli langsung aktiva keuangan dari suatu perusahaan. Sebaliknya, investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli saham melalui perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan perusahaan-perusahaan lain. Kemudian kita masuk ke investasi langsung. Investasi langsung diberlakukan dengan menjual belikan aktiva keuangan secara langsung di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan ya. Kemudian investasi langsung juga dapat dilakukan dengan cara membeli aktiva keuangan yang tidak dapat diperjualbelikan. Contohnya aktiva keuangan yang diperoleh melalui bank komersial. Aktiva-aktiva ini dapat berupa tabungan di bank atau sertifikat deposito. Kemudian selanjutnya macam-macam investasi langsung dapat disajikan seperti di bawah ini ya. Yang pertama, investasi langsung yang tidak dapat diperjualbelikan, yaitu tabungan dan deposito. Kemudian investasi langsung dapat dibelikan, yaitu investasi langsung di pasar uang. Contohnya misalnya T-bill ya, atau deposito yang dapat dinegosiasikan. Kemudian yang selanjutnya investasi langsung di pasar modal, contohnya surat-surat berharga atau T-bond, kemudian Federal Agency Securities, kemudian municipal bond, corporate bond, convertible bond ya. Terus kemudian selanjutnya saham-saham itu ada dua, yang saham-saham preferen dan saham-saham biasa. Terus kemudian investasi langsung yang dapat diperjualbelikan yaitu adalah investasi langsung di pasar turunan ya, seperti warrant, opsi put, opsi call, dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung membeli saham di perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan-perusahaan lain. Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat-surat berharga dan perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan ke dalam portofolionya. Hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan investasi membentuk portofolio, jadi kemudian penjual eceran kepada publik dalam bentuk-bentuk sahamnya. Kemudian investasi tidak langsung lewat perusahaan investasi merupakan hal yang menarik bagi investor. Paling tidak karena ada dua alasan, yaitu yang pertama, investor yang memiliki modal kecil dapat menikmati keuntungan karena pembentukan portofolio. Yang kedua, membentuk portofolio membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang mendalam. Investor awam akan kurang mempunyai pengetahuan dan pengalaman jika tidak akan dapat membentuk portofolio yang optimal, tetapi dapat membeli saham yang ditawarkan oleh perusahaan investasi yang telah membentuk portofolio optimal. Jadi seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan untuk pengenalan investasi ya. Sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.